Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Kinerja Keuangan Bank Syariah. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang sifatnya sangat sistematis terkait posisi keuangan perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur. Laporan posisi keuangan adalah ringkasan dari sebuah perusahaan terkait kondisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan. Fungsi laporan posisi keuangan. Pada dasarnya, fungsi laporan posisi keuangan adalah guna mengetahui kondisi utang, aktiva, dan juga modal suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Dengan mengetahui kondisi unsur yang ada pada laporan neraca, maka nantinya akan menjadi pertimbangan bagi suatu entitas atau perusahaan dalam membuat suatu kebijakan strategis untuk operasinya. Komponen 1. Aset adalah kekayaan perusahaan ataupun entitas yang di dalamnya terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap. Di dalam laporan posisi keuangan, aset tetap berada di dalam neraca disajikan sebesar nilai bukunya. 2. Kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah suatu yang menjadi tanggung jawab ataupun diselesaikan oleh pihak perusahaan ataupun entitas dalam jangka waktu pendek atau panjang. Contoh sederhana dari kewajiban utang jangka panjang adalah pendapatan yang diterima di muka dan utang pada pihak ketiga. 3. Ekuitas. Ekuitas adalah modal entitas yang dimanfaatkan dalam melakukan operasi ataupun kegiatan perusahaan. Contoh sederhana dari ekuitas adalah modal disetor dan juga laba ditahan. Contoh laporan posisi keuangan. 1. Laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu jenis entitas yang fokus dalam bidang perdagangan. Contohnya adalah perusahaan air minum mineral yang menjual produknya pada para konsumen. Komponen yang digunakan dalam laporan ini adalah aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas jangka pendek. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan perusahaan jasa. Laporan posisi keuangan perusahaan jasa akan lebih menggambarkan posisi keuangan perusahaan di tanggal tertentu yang akan menginformasikan kondisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemiliknya. Contoh perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjalankan usaha pada bidang asuransi kerugian dan juga reasuransi. Komponen yang digunakan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur. Umumnya, format dan juga komponen laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur sama seperti perusahaan dagang dan juga jasa. Bedanya adalah pada jenis transaksinya saja. Ada beberapa jenis transaksi yang memang hanya terjadi di perusahaan manufaktur, seperti transaksi yang berhubungan dengan proses produksi. Rasio keuangan. Rasio keuangan adalah cara untuk membandingkan data keuangan perusahaan dan membuatnya bermakna. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting tentang posisi keuangan perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan, manajer dapat mengambil keputusan tentang keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang dipakai buat mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Caranya merupakan menggunakan membandingkan semua komponen. Nilai pada jumlah uang yang terdapat pada aktiva lancar menggunakan komponen pada pasiva lancar, utang jangka pendek. Yang kedua adalah leverage ratio. Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan diungkit. Seperti yang Anda ketahui dalam berbisnis, sebuah perusahaan memiliki beberapa sumber pendanaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari pinjaman atau sumber modal ekuitas. Rasio leverage, keputusan tentang penggunaan ekuitas atau modal pinjaman dapat didasarkan pada beberapa perhitungan sebagai rasio. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan yang berupa penjualan,
persediaan, penagihan piutang, dan sebagainya, atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Pengertian BMPK menurut Muhammad Jumhana adalah suatu presentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Sedangkan pengertian batas maksimum pemberian kredit menurut pasal 1 huruf A Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Komponen-komponen penyediaan dana dalam BMPK dikelompokkan peminjam sebagai berikut. Yang pertama yaitu peminjam, yaitu nasabah perorangan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Dan yang kedua yaitu kelompok peminjam, yaitu kumpulan peminjam yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan keuangan. Kelompok peminjam ini dapat diuraikan apabila sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal kepemilikan, yaitu apabila 35% atau lebih dari hak kepemilikan masing-masing perusahaan dikuasai bersama oleh satu perusahaan. Yang kedua, dalam hal kepengurusan, yaitu apabila satu atau lebih dari pejabat perusahaan yang satu menjadi pejabat pada perusahaan yang lain. Dan yang terakhir yaitu dalam hal hubungan keuangan, yaitu apabila satu perusahaan bertindak sebagai peminjaman kredit yang diterima dari perusahaan lainnya, atau salah satu perusahaan memberikan bantuan keuangan pada perusahaan yang lain. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang terkait dengan bank pemberi kredit, yaitu yang pertama pemegang saham yang memiliki saham 10% lebih dari modal yang disetor bank. Yang kedua anggota dewan komisaris. Yang ketiga anggota direksi. Yang keempat keluarga dari pihak-pihak tersebut. Yang kelima pejabat bank. Dan yang keenam perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak tersebut, yaitu kepemilikannya 25% atau lebih. Selanjutnya adalah BMPK diukur dari modal bank pemberi kredit. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas yang pertama modal inti. Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah perhitungan pajak. Yang kedua, modal pelengkap. Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Sedangkan modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri dari dana bersih dari kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia. Lalu kita menginjak pada materi yang keempat adalah posisi devisa neto atau PDN. Menurut Kuncoro dan Suharjono 2002, PDN merupakan rasio perbandingan selisih bersih antara aktiva dan pasifa valuta asing setelah memperhitungkan rekening-rekening administratifnya terhadap modal bank. Tujuan ditetapkannya PDN secara mikro adalah untuk membatasi suatu risiko karena posisi valuta asing yang dilakukan oleh bank devisa sebagai akibat adanya fluktuasi perubahan kurs. Lalu apa saja penyebab timbulnya devisa neto? Penyebab timbulnya posisi devisa neto antara lain yang pertama, tidak sinkronnya antara sumber dana dan penggunaan dana. Artinya baik dari segi nominal maupun jangka waktu antara sumber dana dan penggunaan dana tidak sama, terutama untuk pembiayaan jangka panjang. Yang kedua, sumber dana dalam valuta asing digunakan untuk usaha yang pendapatannya dalam rupiah. Yang ketiga, menjaga likuiditas salah satu valuta asing. Yang keempat, adanya perdagangan luar negeri atau ekspor impor.
Yang kelima, adanya perdagangan valuta asing. Yang keenam, memenuhi permintaan nasabah. Yang ketujuh, adanya pinjaman luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.